Sejarah dunia mengajarkan bahwa sosiologi, ilmu tentang masyarakat dan peradaban, lahir di Eropa pada abad ke-19. Nama-nama seperti Auguste Comte, Durkheim, dan Weber disebut sebagai para perintisnya. Namun 600 tahun sebelum itu, seorang ilmuwan Muslim telah menjelaskan hukum kelahiran, pertumbuhan, dan kehancuran sebuah peradaban manusia. Ia tidak hanya mencatat sejarah, ia membedahnya. Namanya Abd al-Rahman Ibnu Khaldun. Kisah ini bukan hanya tentang seorang ilmuwan. Ini adalah kisah tentang ilmu yang lahir dari pengasingan, penjara, dan pengkhianatan politik. Serta tentang bagaimana Barat mengambil ilmunya dan melupakan namanya. Ibnu Khaldun lahir pada tahun 1332 Masehi di kota Tunis, Afrika Utara. Ia berasal dari keluarga bangsawan dan terpelajar yang sebelumnya tinggal di Andalusia, wilayah Muslim di Eropa yang kala itu tengah runtuh akibat konflik dan rekonquista. Keluarganya bukan keluarga biasa. Mereka adalah pejabat, ulama, dan intelektual yang terbiasa hidup dekat dengan kekuasaan. Sejak kecil, Ibnu Khaldun tumbuh di lingkungan yang memadukan ilmu, politik, dan ketidakstabilan. Ia menghafal Al-Quran di usia muda, mempelajari bahasa Arab, fikih, logika, matematika, dan filsafat. Namun masa kecilnya tidak berlangsung lama dalam ketenangan. Ketika Ibnu Khaldun masih remaja, dunia Islam dan Eropa dilanda wabah besar Black Death. Wabah ini merenggut jutaan nyawa, termasuk orang tua dan guru-gurunya. Dalam waktu singkat, ia kehilangan keluarga, pelindung, dan lingkungan intelektualnya. Tragedi ini menanamkan satu kesadaran penting dalam benaknya. Peradaban bisa runtuh bukan karena musuh, tetapi karena hukum alam dan sosial. Kesadaran ini kelak menjadi inti pemikirannya tentang sejarah. Memasuki usia dewasa, Ibnu Khaldun tidak hidup sebagai akademisi murni. Ia terlibat langsung dalam dunia politik di Afrika Utara dan Andalusia. Ia menjadi sekretaris istana, diplomat, dan penasehat penguasa. Namun dunia politik abad ke-14 adalah dunia intrik, pengkhianatan, dan perebutan kekuasaan tanpa ampun. Ibnu Khaldun berpindah dari satu penguasa ke penguasa lain, dan pada satu titik ia dipenjara karena konflik politik yang tidak ia ciptakan sendiri. Penjara inilah yang memaksanya untuk berhenti mempercayai kekuasaan dan mulai mempercayai pola-pola sosial manusia. Setelah dibebaskan, Ibnu Khaldun memilih mengasingkan diri di sebuah benteng terpencil bernama Qal'at Ibn Salama di wilayah Aljazair modern. Disinilah, pada tahun 1377 Masehi, ia menulis karya terbesarnya, Al-Muqaddimah. Buku ini bukan kitab sejarah biasa. Di dalamnya, Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa peradaban lahir dari solidaritas sosial, kekuasaan melemah ketika kemewahan berlebihan, negara runtuh bukan karena takdir, tetapi karena hukum sosial yang berulang. Ia memperkenalkan konsep asabiyah,
ikatan sosial yang membuat suatu kelompok kuat, dan hancur ketika ikatan itu rusak. Ini adalah sosiologi, ekonomi politik, dan historiografi kritis 6 abad sebelum Barat menamainya. Setelah mukadimah selesai, Ibnu Khaldun diundang ke Kairo, pusat intelektual dunia Islam kala itu. Ia menjadi hakim agung mazhab Maliki dan pengajar di Al-Azhar. Namun pemikirannya terlalu jujur dan terlalu kritis. Ia sering dicopot dari jabatannya, bukan karena bodoh, tetapi karena tidak tunduk pada kekuasaan. Bahkan, ketika bertemu Timur Leng, penakluk paling ditakuti zamannya, Ibnu Khaldun tidak memuji kekerasan, melainkan menjelaskan hukum sejarah kepadanya. Ibnu Khaldun wafat pada tahun 1406 Masehi di kota Kairo, Mesir. Ia meninggalkan dunia tanpa kemewahan, namun dengan satu warisan besar, cara baru memahami sejarah manusia. Berabad-abad kemudian, karya Muqaddimah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan Prancis. Ide-idenya dipelajari di universitas Eropa, namun namanya sering dipinggirkan, disebut hanya sebagai pemikir awal, bukan pendiri ilmu. Barat mengambil metodenya, tetapi jarang mengajarkan asal-usulnya. Ibnu Khaldun membuktikan satu hal penting, bahwa ilmu tidak lahir dari kemenangan, tetapi dari kejujuran melihat kenyataan. Jika sejarah ini tidak diceritakan, ia akan hilang dari ingatan kolektif manusia. Subscribe Ruang Garis Waktu, karena sejarah bukan milik pemenang, tetapi milik mereka yang berani mengingatnya.